Yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat Menteri Agama RI, yang terhormat Menteri PAN-RB RI, yang terhormat jajaran Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang dahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini praksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. 2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari praksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR, dan pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya. Berkenan hal tersebut, kami mempersilakan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang terhormat Saudara Haji Marwanda Sopang MSI untuk menyampaikan laporannya. Laporan Komisi 8 DPR RI mengenai hasil pembahasan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada tahap pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna DPR RI masa sidang persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 Selasa 26 Agustus 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPR RI, yang terhormat pemerintah yang diwakili Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusional kita. Izinkan kami melaporkan pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh pada rapat paripurna kali ini, yaitu pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan hadirin yang berbahagia, Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diajukan usul inisiatif Komisi 8 DPR RI sebagai respon dari berbagai kebutuhan antara lain A. Peningkatan pelayanan bagi jemaah haji baik di sektor akomodasi, konsumsi, transportasi,
pelayanan kesehatan di tanah air maupun di Mekah, juga pelayanan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. B. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun perubahan kebijakan di Arab Saudi. C. Memenuhi kebutuhan hukum setelah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membentuk satu badan penyelenggara di bidang haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan serta para undangan yang berbahagia, Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat: 1. Kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umroh. Kedua, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menjadi satu atap atau one-stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. 3. Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi SDM dan infrastruktur Kementerian Haji dan Umroh. 4. Untuk menjamin keadilan dan kemudahan jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan umroh, telah diatur konstruksi undang-undang yang terdiri dari judul, konsideran, 16 bab, 130 pasal. Bab-bab yang masuk konstruksi undang-undang ini: 1. Bab 1 ketentuan umum, Bab 2 jemaah haji, Bab 3 penyelenggaraan ibadah haji reguler, Bab 4 biaya penyelenggaraan ibadah haji, Bab 5 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, Bab 6 penyelenggaraan ibadah haji khusus, Bab 7 penyelenggaraan ibadah umroh, Bab 8 koordinasi, Bab 8A kelembagaan, Bab 9 partisipasi masyarakat, Bab 10 penyidikan, Bab 10A keadaan luar biasa dan kondisi darurat, Bab 11 larangan, Bab 12 ketentuan pidana, Bab 13 ketentuan peralihan, Bab 14 ketentuan penutup. Hadirin yang saya hormati, seluruh praksi di DPR di Komisi 8 telah memberikan dan menerima persetujuan untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat 2. Demikian laporan Komisi 8 atas proses pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kami berharap, pertama, Komisi 8 meminta pada pembahasan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI hari ini untuk dapat disahkan menjadi undang-undang. Kedua, kementerian yang mengurusi sub-urusan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama dapat menjadi mitra kerja Komisi 8 DPR RI. Sebelum mengakhiri penjelasan ini, kami atas nama Komisi 8 mengucapkan terima kasih semua kepada pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Antara lain kepada Bapak Pimpinan anggota DPR RI, pemerintah, tim teknis DPR RI, sekretariat, tenaga ahli Komisi 8 DPR RI, serta rekan-rekan wartawan media cetak, elektronik, dan media sosial. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwanda Sopang, Pimpinan Komisi 8 DPR RI, Dapil Sumatera Utara II, Fraksi PKB. Terima kasih.
Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ketua Komisi 8 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Selanjutnya kami mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para menteri Kabinet Merah Putih pemegang Supres atau yang mewakili, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Bapak Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, pelaksanaan ibadah haji dan umroh merupakan hak warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk beribadah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang menjadi tanggung jawab negara dan dijamin pelaksanaannya sesuai dengan amanat pasal 281 ayat 4 dan pasal 29 amanat pasal 28I ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak menunaikan ibadah haji dan umroh
sebagai hak asasi manusia diwujudkan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan umroh agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Selama ini, ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun dalam implementasinya, undang-undang tersebut belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan mengenai kebijakan ibadah haji dan umroh dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Antara lain, pemerintah Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum optimalnya pembinaan terhadap jemaah haji tahun berjalan dan jemaah haji pada urutan berikutnya. Belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji non-kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Belum adanya mekanisme pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan ibadah haji dalam hal terjadi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji, serta belum ada pengaturan mengenai sistem informasi haji melalui sistem informasi kementerian, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umroh secara mandiri. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jemaah haji dan umroh. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati dalam pembahasan RUU ini, antara lain: 1. Penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub-urusan pemerintahan haji dan umroh sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kedua, mewujudkan ekosistem haji dan umroh melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerjasama dengan pihak terkait. Ketiga, pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. 4. Penambahan kuota haji tambahan. Kelima, pengaturan pemanfaatan sisa kuota. Keenam, pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji non-kuota. Ketujuh, pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji. 8. Mekanisme peralihan pasca perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi kementerian. Dan yang terakhir, penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan setelah mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden menyatakan
setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian dan kerjasama dalam menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih sidang Dewan yang terhormat. Melalui forum ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pan-RB RI, dan Menteri Sekretariat Negara RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Selanjutnya, kepada Menteri Hukum RI, Menteri Agama RI, Menteri Pan-RB RI, jajaran Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota agar tetap di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya, rapat kami skor. Skor kami cabut dan rapat kita lanjutkan.